Halilintar. Langsung saja kita akan panggilkan Business Motivation dari Atta Halilintar. Baru saja mendekati e-sports bernama Merdeka e-sports. Sebenarnya ini berawal dari mimpi ya. Ini challenge buat kamu. Let's connect with us for more business inquiries. Apa kabar semuanya Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wah, seru banget ya hari ini. Ini beneran ramai banget ya ini. Tahu gitu aku bawa Amina. Tapi karena budgetnya katanya aku sendiri deh kalau gitu. Terima kasih, suatu kehormatan saya hari ini diundang di acara HMI yang saya sendiri waktu melihat ke depan, ini acaranya sebesar ini. Apakah ada orang datang 10.000 dalam satu acara? Masya Allah. Tunggu ya guys, aku deg-degan nih. Oke. Kemarin waktu aku diundang, katanya aku disuruh diminta untuk mengisi tentang perjalanan hidup aku gitu ya. Yang biasanya kan di podcast tuh udah ada gitu ya. Jadi kita coba menggabungkan bagaimana kisah hidup aku dengan aku membuat sedikit bahan tips-tips buat kita semua upgrade di diri kita sendiri gitu ya. Semoga berjalan lancar, amin ya Bapak Ibu. Kurang gede nih aminnya, amin. Amin. Kayaknya amin sama Asyap lebih kencangan Asyap deh. Siap kita mulai? Siap. Iya. Jadi kita
Coba ya sampein bahan ini pertama kali aku sampein di HNI ini. Sebelumnya biasanya aku tentang era digital tuh kayak apa dan lain-lain, bagaimana membesarkan Instagram, YouTube, TikTok, Instagram dan lain-lain. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi di sini kok rambut saya lebih bagus ya. Tadi saya baru potong rambut kemarin, saya nyesel juga. Kata tukang potong rambutnya, "Bang, yang lagi ngetren mulet." Katanya kalau rambutnya mulet, orang yang nonton jadi kepelet. Nah, ini saya bukan sih? Ini saya bukan ya? Bukan katanya. Betul. Jadi emang Tuhan memberikan saya jalan yang luar biasa di hidup saya. Dengan doa orang tua, dengan berkahnya, dengan izin Tuhan Yang Maha Esa. Ini foto dulu saya saat masih jualan SIM card. Jadi dulu itu saya diajarkan ayah saya dari kecil untuk jadi wirausaha. Karena adik saya itu, orang tua saya ini istiqomah ya. Jadi sangka saya orang tua itu kan biasanya kalau punya adik itu 2 ya. Kalau lihat teman-teman 2 tambah ke 3, 3 tambah 4, 4 tambah 5, istiqomah terus. 8, 9, sangka aku 9 tuh udah, masih lanjut 10, 11. Jadi kalau bikin tim bola itu nggak usah ada beri pemain lagi ya, 11 orang. Jadi inilah cerita lucu saya. Ini saya lucu yang terus menjadi saya rasa bersyukur gitu. Jadi ini waktu saya masih berjualan handphone di Lebak Bulus. Waktu itu saya tuh bermulai dari apa aja yang saya punya saya coba lakuin gitu. Karena awalnya itu mencoba bisnis tanpa modal, jadi saya itu selalu seneng dengan konsep consignment. Jadi dititipin nih barang, coba jualin, nanti kamu dapat persenan gitu. Karena belum ada modalnya kan. Jadi kalau misalnya ada orang bilang usaha harus butuh modal, benar. Tapi modal yang lebih penting itu kemauannya dulu. Karena kalau udah ada kemauan, kalau ada kemauan akan ada 1000 jalan. Tapi kalau nggak ada kemauan akan ada 1000 alasan. Benar. Jadi waktu saya jualan handphone, yang bikin saya itu bisa akhirnya numpang di Lebak Bulus ini, saya itu jualan lewat online. Karena waktu itu saya lihat, wah kalau saya bersaing sama orang-orang, pasti mereka udah punya toko, punya tempat yang lebih bagus, punya karyawan yang proper, pasti saya nggak akan bisa jualan. Tapi karena saya waktu itu melihat, kayaknya online ini kedepannya bakal bagus. Saya cobalah ini pertama kali jualan online itu, dari jualan handphone, jualan kulkas tetangga, jualan mobil, jualan apa aja yang orang punya gitu ya. Apa aja yang kayak, om ini nggak dipakai, saya jualin ya. PS, apalah itu saya jualin di Kaskus dan Facebook. Mungkin teman-teman nanti bisa lihat tuh ID-nya, biasanya aku suka kasih tahu MATTA Muhammad Atta X2Q Suk. Itu tuh artinya aku pengennya pasar, jadi apa aja yang orang titip aku jual gitu. Nah, dari situ berjalan, aku jualan handphone di sini. Dan dari sinilah aku bisa bantu keluarga waktu itu nyewa rumah yang lebih baik dan lain-lain. Dan saya punya cerita lucu. Ini di foto ketiga. Jadi kalau punya anak 11, nggak semudah itu ngidupinnya ya. Jadi kadang-kadang kita misalnya pasang telur 3 nih, harus cukup rame-rame gitu. Makannya aja pakai dulang. Kalau nggak akan cukup gitu. Dan kalau ada daging, itu daging tuh pasti buat adik-adik yang dari nomor 7, 8, 9, 10. Jadi anak 1 sampai 4. Karena kuahnya aja. Masya Allah. Jadi ini nggak tahu ya, mudah-mudahan Tuhan memaafkan saya. Jadi kita itu suka ada namanya campaign perbaikan gizi.
Jadi Kemen Perbaikan Gizi ini setiap Sabtu Minggu, siapapun yang ada kondangan kita datang. Maaf ya, siapapun yang datangin kondangannya semoga berkah. Amin. Karena saya terpaksa gitu ya datang kondangan karena menurut saya kita ini kekurangan nih protein, daging dan lain-lain. Jadi setiap kondangan pas datang kan yang kalau paling cepat habis itu sate kambing. Kita paling duluan tuh ngantri. Nah ini sekuat saya. Ini pasukan berkuda. Kuda-kuda siapkan, siap kapten. Jadi kita masuk, nyelonong, orang lagi nulis undangan tamu, masuk. Kadang ditahan, Mas ngapain? Orang tua saya di dalam, oke siap. Masuk. Yang penting kita punya modal, apa? Pakai baju batik. Masya Allah. Kalau pakai batik tuh apa aja bisa masuk, itulah kehebatan dan keindahan budaya Indonesia. Nih baju saya ada batiknya, biar bisa masuk kondangan. Ada yang tahu ini siapa? Torik. Aneh nggak sih Torik di sini? Iya. Jelek. Ini Torik sebelum kenal cewek ya. Jadi sama, Torik ini juga mengalami apa ya, cerita yang sama. Jadi dia karena masih masuk anak keempat, jadi masih kena tuh efeknya ya, kurang protein. Jadi kita makan, kita foto di sana, ada foto boothnya. Tapi itu menjadi pelajaran, Dek. Suatu hari, insya Allah kita akan bikin nikahan yang lebih bagus dari ini. Suatu hari kita akan bisa berhasil. Jadi ini menjadi story gitu ya, menjadi penyemangat, menjadi motivasi buat saya sama adik-adik saya. Gimana kita nanti kalau sukses, suksesnya bareng-bareng, sekeluarga sukses, semuanya. Jadi apa yang abang jalanin, kalian semua jalanin. Masya Allah. Kalau ayah saya pernah ngomong, jangan malu kalau kita miskin, tapi malulah kalau kita buat dosa. Next. Nah ini cerita lucu lagi. Dari dulu saya itu suka banget sama fashion. Makanya awal mulai brand yang paling saya sering, yang saya bikin itu AHA itu bukan bermulai dari YouTube atau production house, tapi saya bikin dari baju, gitu ya. Nah, tapi saya kan nggak pernah ngerasain baju bagus. Jadi setiap hari Sabtu kan kalau kita kayak ke Zara, H&M, itu kan ada ruang gantinya ya. Jadi kita cobain foto upload Instagram. Habis itu foto lagi, ada masnya, masukin, gantung lagi. Gak nyuri, cuman pengen nyobain gimana sih rasanya pakai baju bagus gitu. Istilahnya kalau kata orang sekarang, gaya yang utama pinjol belakangan. Makanya jangan pinjol ya guys, mending minjem aja foto, taruh. Tapi ini jadi apa ya? Jadi story sendiri gitu buat saya. Saking inginnya saya dengan fashion gitu ya. Saya suka, baju ini bahannya ini dan lain-lain. Sampai akhirnya nih baju yang saya pakai ini salah satu brand saya. Ini saya juga nggak pernah nyangka gitu ya. Dari saya nyoba-nyobain baju, bikin brand AHA, terus sekarang rename menjadi Godslave. Ini Godslave. Godslave itu kenapa saya kasih nama Godslave? Karena walau bagaimanapun, setinggi apapun kita tetap Godslave, hamba Allah. Godslave. Jadi itu akan selalu mengingatkan saya ketika saya berfoto, berkaca, kita ini selalu di bawah kuasanya Tuhan. Selanjutnya ini baru banget 1 bulan yang lalu akhirnya ketemu nih ijazah SMP saya. Ini saya baru upload di YouTube saya. Jadi banyak yang bilang, ini paling ceritanya Bang Atta nggak benar. Ini bukti, ibu guru ini bisa jadi bukti saya. Kalau kepala sekolahnya itu bahkan ngajak saya ujian itu pas saya lagi jaga counter handphone gitu. Jadi gimana saya terpaksa harus berhenti
biar adik-adik saya sekolah. Saya ikut orang tua saya cari duit, entah jualan handphone, jualan online. Karena punya anak banyak itu nggak semudah itu, gitu ya. Makanya saya belum tentu mau punya anak banyak. Maka saya lagi mikir-mikir. Tapi ada satu keunggulan punya anak banyak. Kita itu terlatih untuk mandiri. Karena kita nggak ada yang bisa kita andelin. Kita nggak manja. Karena setiap tahun kita siap punya adik lagi yang harus ikut jadi tanggung jawab kita. Gitu. Dan itulah didikan orang tua saya yang menurut saya kalau nggak ada didikan itu, nggak ada saya yang sekarang, nggak ada keluarga saya yang sekarang, nggak ada Gen Halilintar. Jadi alhamdulillah saya udah punya ijazah SMP. Katanya kalau udah SMA nanti bisa nyalek. Karena kalau SMP nggak bisa katanya. Sekarang saya mau lanjut sekolah, mau selesai SMA saya. Bahkan saya mau ngambil S1, kalau bisa S2, S3, S teler, S campur, S cendol. Saya mau coba belajar lagi, gitu ya. Karena belajar itu apa ya? Nggak bisa selalu di sekolah doang. Tapi kita juga nggak boleh berhenti belajar. Makanya saya pernah ditanya sama di suatu seminar, orang bilang sama saya, "Bang, anak-anak saya nggak mau sekolah biar kayak Bang Nathan." Nah ini yang salah, saya bilang. Saya dulu nggak sekolah karena memang keluarga lagi tidak bisa untuk saya lanjut sekolah gitu. Situasi. Tapi kalau saya nggak sekolah aja, kalau punya kemauan bisa, berarti adik-adik yang punya kesempatan sekolah, yang orang tuanya udah diberikan Tuhan kemampuan, jauh lebih bisa dari saya. Tuh. Jadi aku suka banget quote ini. Hidup itu seperti naik sepeda. Untuk bisa maju, kamu harus terus bergerak. Bergerak aja. Maupun kita kondisinya apapun, bergerak terus. Dan saya juga suka kata-kata Bapak Soekarno. Gantungkan cita-citamu setinggi langit, maka jika engkau jatuh di antara bintang-bintang. Misalnya idolanya siapa? Cristiano Ronaldo. Paling kalau jatuh Bambang Pamungkas lah. Kan masih oke. Masih top legend Indonesia gitu ya. Kalau cita-cita kita aja kecil, kita nggak akan lebih naik dari itu gitu. Makanya aku suka kalau anak-anak sekarang tetap punya cita-cita kayak Bapak Soekarno. Karena ya tadi yang aku bilang, kalau nggak jadi Ronaldo kita jadi Bambang Pamungkas, banggain timnas, banggain negara kita gitu. Misalnya apa? Di bisnis suka siapa? Kalau saya Nabi Muhammad SAW. Misalnya kita belum bisa kayak Nabi Muhammad, paling nggak di bawah-bawahnya lah, gitu. Jadi cita-cita itu gantungkanlah setinggi-tingginya gitu. Jadi semua itu berawal dari permulaan. Jadi kalau misalnya, Bang gimana sih cara mulainya? Permulaan dulu. Saya aja nggak nyangka dulu uploadan pertama saya di Instagram tuh foto dinding ini. Ini dinding mana juga saya udah lupa. Ini foto pertama saya di Instagram, ini di YouTube. Gak ada yang tiba-tiba, wah langsung nih Atta Halilintar udah puluhan juta, ratusan juta subscriber, ini, itu, segala macam. Semua start dari mulai. Semua ada bikinnya, ada permulaannya. Makanya waktu saya mundurin ke belakang, ini memiliki arti. Saya cuma captionnya wall gitu. Ya penonton kadang-kadang 1, kadang 10, ternyata 10 adik saya semua. Untung adiknya 10, jadi ada 10 yang nonton. Ya itu gitu, punya mimpi ya. Punya cita-cita. Itu tinggi aja. Apa-apa, aku waktu bikin dulu YouTube, bawa kamera kemana-mana. Wah, ini anak ini gila kali ya ngomong-ngomong sendiri gitu. Ngomong sendiri depan kamera, masuk ke mall, segala macam. Aku bawa ke lapangan bola, misalnya dulu kan hobi ya. Ini, wah ini ngapain sih ngomong sendiri di depan kamera gitu. Pengen banget ini ya, gak ada yang kamerain ya. Tapi sekarang, satu Indonesia, mau public figure, mau pejabat, mau apa, semua udah nge-vlog. Semua bikin video. Jadi
kita jangan takut berbeda gitu. Bikin aja dulu. Terserah orang mau ngomong apa, mau ngomong, aduh kamu nggak punya bakatnya, nggak ada ininya. Jadi yang orang remehkan itu jadilah kita jadikan pupuk. Pupuk itu terbuat dari apa? Kotoran, baunya busuk. Tapi kalau kita taruh pupuk ini di pohon, di dedaunan, dia jadi apa? Tumbuh, mekar, tinggi, besar. Jadi kita ini jadilah pupuk. Apapun yang orang bilang sama kita itu pupuk, nggak apa-apa. Kata buruk, cacian, makian, selama kita nggak misalnya bunuh orang, bikin dosa, ya kita pantas disalahin orang. Tapi kalau kita merasa ya udahlah, kita bikin video emang belum bisa bagus gitu, belum ada kamera yang bagus, belum ada kemampuan, tapi bikin aja, posting juga, minjem handphone orang kayak mau apa kayak, yang penting bikin aja dulu. Let's start from zero and work till infinity. Jadi aku punya quote, fall 7 time, stand up 8, bangkit. Karena aku pernah dengar banyak orang hebat bilang, kalau kita mau berhasil harus punya pengalaman. Pengalaman ini dapatnya dari mana? Dari belajar. Belajar ini dapatnya dari mana? Dari kegagalan. Yang kata orang gagal, dari jatuh. Jadi kalau kita jatuh baru sekali kurang, jatuh 2 kali kurang. Even kita jatuh 7 kali, bangkit harus 8 kali. Disitulah kita bisa jadi orang yang lebih dari kita sekarang. Jadi ini transformasi saya di sosial media dari 2010, 2023. Alhamdulillah saya diberkahi istri yang lucu, anak yang riang. Insya Allah saya 1,5 bulan lagi akan jadi resmi bapak anak 2. Semua itu nggak pernah jadi apa ya, nggak pernah saya pikirkan dalam hidup saya sebelumnya gitu. Saya bakal nikahin anaknya Bapak Anang Hermansyah gitu ya, anak Ibu Krisdayanti. Nggak kepikir saya dulu. Ya udah hidup nanti dapat siapa jodohnya itu dulu. Tapi itulah hidup ya, ada aja jalan Tuhan memberikan surprise buat saya. Tapi asal saya mau catat yang Tuhan kasih tahu itu dalam diri saya ngerasa, oh setiap saya jatuh, saya harus bangkit. Setiap saya jatuh, saya harus bangkit. Makanya saya selalu bilang, alhamdulillah gitu ya. Saya nggak pernah menyangka kalau apa yang tadi saya lihat di foto-foto saya, di Instagram postingan saya, video YouTube saya, bahkan video-video YouTube saya itu saya delete yang awal-awal, saking malunya saya sama diri saya sendiri gitu. Ini ngapain lagi nih bocil ngomong-ngomong kayak gitu? Ngapain rambut diwarna-warnain hijau, kuning, biru, kayak ayam-ayaman di sekolah? Tapi saya selalu suka kalau ngomong, kalau nggak ada masa lalu, nggak ada skill yang sekarang. Jadi masa lalu adalah pembelajaran terbaik untuk masa depan. Insya Allah benar banget. Alhamdulillah Tuhan nitipin ini ke saya. More than 300 million followers and subscribers Oh, Masya right now. Allah. Gak pernah kepikir di saya harus bisa jadi gini. Tapi target saya emang tinggi. Wah, saya harus jadi nomor 1. Saya harus begini. Target tuh, plan saya tuh tinggi gitu. Dan alhamdulillah digital ini saya sekarang mempunyai banyak-banyak bidang yang bisa membantu banyak lapangan kerja, banyak usaha-usaha dan lain-lain. Mungkin dulu saya pengen jadi pemain bola, pemain futsal. Saya bukan dikasih Tuhan ternyata nggak jadi pemain futsal. Saya punya tim futsal gitu. Itu kan Tuhan menjawab doa itu lebih dari kita. Makanya kalau ada orang bilang, kalau kamu doa gitu ya, nggak dikabulin, jangan bilang Tuhan jahat sama kamu.
Mungkin Tuhan punya plan yang jauh lebih baik dari yang kamu impikan. Amin. Alhamdulillah bisnis-bisnisnya juga ada. Dan yang terakhir saya bangga, alhamdulillah pesantren Ahabina Umma juga jadi di tahun ini. Ya ini itulah namanya kita terus beradaptasi. Jadi waktu habis dari YouTube saya coba ke TikTok. Dan sekarang saya masuk ke bahannya gitu ya. Bagaimana kita merumuskan apa yang sudah saya kerjakan gitu. Setelah Bapak, Ibu, Abang, Adik, Kakak semua kalau mau jadikan ini rumusan atau apapun itu, saya yakin ketika semua punya mimpi yang sama, semangat yang sama, apapun yang dijalani insya Allah bisa. Saya nyoba di berbagai bidang bisnis yang saya suka gitu ya. Alhamdulillah kalau ada gagal nanti ada pengganti jauh lebih baik. Ada gagal ada pengganti yang lebih baik. Yang pertama ide bisnis ya. Kalau misalnya Bang Hatta gimana sih caranya kalau mau mulai bisnis? Idenya dulu gitu. Gak ada idenya. Saya mau bisnis Bang, saya mau bisnis. Kamu bikin apa? Saya mikir-mikir dulu ya. Aduh. Itu masih susah. Idenya dulu kita cari. Idenya apa? Dan oke, saya punya ide misalnya bikin rumah makan atau bikin baju atau apapun itu, idenya dulu apa. Selanjutnya punya plan yang jelas. Karena plan ini penting menurut saya. Ada orang misalnya saya bakal jadi pengusaha muslim nomor 1 di bidang ternakan. Tapi dia tanya plan kamu apa? Ya nanti dulu dah, yang penting kita jalan dulu. Menurut saya itu nggak akan work kayak orang yang punya planning. Planning 10 tahun apa? Planning 5 tahun ke depan apa? Planning 3 tahun, planning setahun, planning 6 bulan ke depan, sampai planning sebulan ke depan. Itu menurutku harus ditanami dalam diri kita. Makanya ada kata-kata dari orang hebat, dreams without goal sama aja nothing. Mimpi, keinginan tanpa ada tujuan, tanpa ada plan sama dengan tidak jadi apa-apa. Jadi pastikan plan goal kamu itu jelas. Selanjutnya kenali target pasar ya. Kalau ini mungkin hampir semua orang udah tahu. Misalnya dia mau jualan di tempat A, tapi tempat A itu pasarnya misalnya hijabers. Dia jualnya baju koko yang nggak nyambung, ya kan? Nah makanya kita itu saya selalu ajak ke pengusaha-pengusaha muda, kita kenali target pasar kita apa nih, baru kita jual. Karena itu terjadi sama saya, kalau saya lagi gagal ya gagal aja gitu. Oh gagal, ternyata target pasar saya salah, saya belajar lagi. Gak apa-apa kita gagal, coba lagi, belajar lagi. Tapi kenali target pasar ini penting. Punya nama dan merek dan logo. Ya ini klasik, tapi memang kita harus punya branding yang kuat untuk diri kita sendiri atau di tempat perusahaan yang kita kerja, atau misalnya Bapak Ibu di HRI, HRI-nya dipastikan semuanya misalnya baik gitu ya. Dan yang nomor 5, ini menurutku paling penting untuk supaya 4 yang di atas ini jalan. Promosi dan kolaborasi. Promosi itu menurutku sekarang jadi sangat penting, apalagi dengan dunia digital. Karena hampir semua produk sekarang itu promosinya itu juga udah beralih gitu ya. Dari yang kayak gimana jadi gimana. Makanya sekalian nih mumpung ada bos-bos dari HRI, siapa tahu HRI mau berkolaborasi sama AHA. Ya. Sekalian, siapa tahu mau sponsor Pendekar United gitu kan. Kan logo HRI. Nah ini nih contoh saya lagi cari peluang gitu kan. Nah setiap event, setiap tempat kita lihat peluang apa yang bisa kita ambil. Nah kenapa harus adanya kolaborasi kayak tadi misalnya AHA, HNI atau apa. Kolaborasi ini sekarang sekarang itu kita bukannya era sikut-sikutan, tapi eranya kolaborasi. Kalau kita lihat ya, penyanyi hebat di bidang ini sama penyanyi hebat, kalau dulu sendiri-sendiri, sekarang hampir satu albumnya semua kolaborasi. Perusahaan makanan kemarin kita lihat Starbucks collab sama BTS gitu ya, collab sama Blackpink.
Jangankan minumannya, sampai botol-botolnya juga laku, sampai kertas-kertas packagingnya itu laku karena adanya kolaborasi. Kayak misalnya perusahaan bersaing kayak Adidas, Balenciaga, mereka sama-sama brand gede, tapi waktu mereka collab Adidas x Balenciaga itu harganya naik 3 kali lipat dan orang ngantri dan habis sampai sekarang. Itulah kolaborasi gitu ya. Kolaborasi itu sekarang udah sejak tahun 2023 mungkin sampai 10 tahun ke depan akan jadi formula yang hebat untuk kamu mulai bisnis. Karena semakin banyak yang mikirin, idenya juga dari dua belah pihak, dari dua perusahaan, itu akan jadi benar-benar sangat seksi untuk kedepannya. Agility dan goals, ini yang tadi saya bilang ya, gimana kita punya ketekunan, tanggung jawab dan goal ini. Kalau goalnya ini kita nggak dapat, ya ini yang susah gitu ya. Dari semua ini kalau goal saya nggak ada, jadinya nggak ada. Kita next ke selanjutnya. Forget about your competitor, just focus on your customer. Ini dia saya bilang tadi 2023 kita bisa fokus sama customernya Bapak Ibu aja. Pembeli kita siapa, orang yang dengerin kita siapa. Ini yang akan jadi kunci gitu ya untuk marketing zaman sekarang. Ini mungkin saya sedikit sharing tentang offline dan digital apa yang berubah dari dulu dan sekarang gitu ya. Akses informasi dan target market gitu ya. Waktu dulu misalnya kita punya toko di Jakarta, ada pembeli dari Papua atau ada pembeli dari Medan. Ya dia nggak jadi beli ke kita karena dia beli aja ke yang di kotanya dia gitu ya. Nah dengan adanya era digital ini, mau jualannya di Papua, mau di Aceh, mau di Medan, sekarang ada pedagang-pedagang jual sendal jepit omsetnya 3 miliar per bulan. Ada. Karena digital ini gitu ya. Dengan akses informasi dan target marketnya itu lebih tepat. Misalnya dia mau sendal ke sini, dia mau jualan mukena ke sini, lebih kena gitu. Makanya kalau ada yang bilang kemarin ada misalnya kasus ya, ada transportasi online yang warna biru, nggak online ya, transportasi yang warna biru yang disebutin taksi. Waktu itu kan, waktu datang transportasi online yang warna hijau, itu kan rame. Tapi nggak bisa dipungkiri masyarakat lebih butuhnya yang online yang cepet gitu, nggak mau yang nunggu samping jalan lagi, maunya dijemput depan rumah. Nggak mau nunggu manggil pakai tangan gini, tinggal mencet HP datang. Itulah perubahan gitu ya, dengan era digital itu aksesnya itu harus lebih cepat gitu. Sama kayak sekarang. Sama kayak sekarang kalau kita lihat toko, sekarang banyak banget berita-berita toko di sini sepi. Tadinya toko baju terbesar di Indonesia sepi, semua beralih kemana? E-commerce, online shopping, beralih ke TikTok, Shopee, e-commerce. Nah, ini kan terjadinya perubahan. Sekarang kan lagi rame tuh ya, di pemerintahan juga katanya bakal ditutup lah. Tapi tergantung masyarakatnya. Kalau masyarakatnya emang senengnya belinya online, dia cuma tinggal duduk sambil tiduran pulang kerja, saya mau beli baju, beli ini langsung datang. Terus harga lebih murah. Gak usah tanya toko ini berapa, 50. Coba ya saya cari toko sana kok, sana 70. Oh di sana ada yang 30, jalan lagi jauh gitu ya. Itulah namanya akses dan informasi. Biaya promosi. Nah ini yang saya lakuin dari dulu ya. Karena mungkin zaman dulu itu saya diberikan keberkahan sama Tuhan. Tiba-tiba kepikir aja gitu buat iklan di online. Karena misalnya kayak orang dulu jualan apa di pos kota gitu kan, di koran. Tiba-tiba saya bilang, oh ini kalau di pos kota kan mahal, bisa 500.000 atau 1 juta. Kalau ini gratis di online. Nah biaya promosi di online